Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-hadi ashar wa anhu radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zi al-muslimin, rawahu Muslim. Wa fi riwayah marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimin la yu'zihim fa adkhilal jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku menyaksikan ada seseorang yang bergelimang di surga. Fi syajaratin qata'aha, ada di karena sebab satu pohon yang memotong dia, pohon itu min dhahril ardi, ada di punggung jalan, di tengah jalan maksudnya. Kanat, yang ada pohon tadi itu tu'dil muslimin, mengganggu orang-orang Islam. Mungkin karena berduri atau mungkin karena menghalangi jalan begitu. Dibersihkan jalannya dari pohon tadi itu, masuk surga. Dalam riwayat marra rajulun bi ghusni syajaratin, melewati seseorang dengan dahan satu pohon. Bukan pohon semuanya berarti, dahannya. Ala dhahri tariqin, di atas jalan. Faqala, maka dia berkata, wallahi la unahyanna, demi Allah saya akan hindarkan hada, ini dahan, anil muslimin, daripada kaum muslimin, la yu'dihim, supaya tidak mengganggu mereka kaum muslimin. Ini kebentuk nanti orang-orang ini, kasihan, ketatap nanti orang-orang ini, dipotong. Akhirnya fa'udkhilal jannah, orang itu dimasukkan surga. Wa fi riwayatin lahuma, riwayat juga Bukhari Muslim, bainama rajulun yamshi, ketika ada seseorang berjalan bitariqin, di satu jalan, wajada ghusna syaukin, dia mendapatkan ada satu dahan yang berduri, ala tariq, di atas jalan. Fa akharahu, maka dia menghindarkannya. Fa syakarallahu lahu, maka Allah membalas bagi kepada dia, fa ghafaralah, maka Allah mengampuni dosanya dia. Masya Allah. Kalau kamu lihat ada di sini bagaimana kemurahan Allah ya, fadlullah. Amal sedikit dapat ganjaran masuk surga. Karena itu jangan ngeremehkan amal ente. Jangan ngeremehkan amal. Maksudnya jangan ngeremehkan amal titik-titik ayo ake-ake. Ini bukan gitu. Inti berusahalah beramal, sampai sekecil apapun usahakan. Bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan tenaga. Loh, daripada nganggur juga serok, biar ndak ganggu jalannya kaum muslimin kalau banjir. Loh, bagus. Barangkali inti termasuk orang-orang ini yang disaksikan oleh Nabi. Paham nih? Waduh, kali ini supaya bersih, diberseni misalnya, biar ndak banjir, bagus, tambah dikit sampah, gelodak. Loh, bagaimana Islam mengajarkan setiap muslim hendaknya membersihkan jalan dari segala gangguan. Ini bukan anjuran pemerintah, ini anjuran Muhammad Rasulullah ini. Ya. Kemudian bukan dikasih upah, masuk surga. Hebat enggak? Ini yang pertama. Mafhumnya juga, siapa orang yang mengganggu muslimin, walaupun itu di jalan, hati-hati loh, bisa terhalang masuk surga.
mafhumnya juga. Ini biar orang ndak ke sini. Kalau mau ke masjid, kena paku kabeh ini. Misalnya. Tutup jalannya ada di sini biar orang tidak bisa pergi ke masjid misalnya atau ke majelis khair atau mengganggu orang muslimin. Mafhumnya hati-hati, bukan udkhilal jannah itu, bukan cara untuk masuk surga. Ya. Kemudian coba kamu lihat, ro'aitu. Nabi melihat di surga ada orang, Nabi melihat di surga ada orang. Itu surga alam syahadah atau alamul ghaib? Hah? Alamul ghaib. Tapi kok Nabi bisa tahu yang ada di surga? Ini adalah satu bukti bahwa Allah berikan ilmu Nabi yang ghaib. Jadi Nabi itu memberitahu yang belum terjadi, padahal sekarang belum ada surga. Di surga itu orang. Ya apa? Surga itu tidak boleh dimasuki kecuali Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Tapi Nabi sudah tahu, Bilal di gono. Ada orang begini, ada orang begitu. Berarti yang akan datang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan oleh Nabi seperti terjadi sekarang. Karena itu disebutkan wa ilmu lauhi wal qalami. Ilmunya Nabi itu ada ilmu lauhul wal qalam. Kenapa? Yang akan datang kelihatan. Sampai yang masuk surga kelihatan. Belum terjadi kiamat udah ceritakan nanti di kiamat itu begini, begitu, begini. Aku melihat ada orang di hari kiamat itu begini. Melihat, ra'aitu. Jadi ibarat belum terjadi tapi sudah ditampakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syirik, ini la ya'lamul ghaiba illallah. Maka no ngaji di mik. Ojo jenggot itu ae diketubakno. Ngaji di mik. La ya'lamul ghaiba illallah secara mutlak. Paham ya? Secara mutlak itu milik Allah yang tahu ghaib. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ngajarkan kepada para anbiya'nya, itu adalah bukan secara mutlak, itu mereka mengetahui bi ta'limillah iya wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullah 'alaikum 'azima. La yudhirul ghaiba wa la yudribu 'ala ahadin apa tidak mungkin illa man irtada min rasul la yudhiru la yudhiru apa di dalam Al-Quran wa la yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul wa la yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak perkenankan satupun untuk mengetahui yang gaib. Illa man irtadha min rasul, kecuali yang Allah ridhai daripada rasul. Karena itu jangan asal ente ini baca satu ayat tapi kau tidak hatam Quran sih. Kemudian langsung syarak sirik. Ini Nabi nyatakan ra'aitu fil jannah, belum masuk surga ini orang. Kenapa nanti masuk surganya? Tapi ra'aitu fil jannah rajulan yataqallabu fil jannah lu. Karena itu udahlah. Kita jangan pinter-pinteran. Kita taslim aja kalau urusan yang ini. Kalau memang belum ngerti ya belajar. Ilmu itu bukan bondo kuping, belajar. Ilmu itu dipelajari. Jangan mendapatkan ilmu karena kerungu. Ono nek baduk krungu langsung berfatwa. Hati-hati loh. Orang kalau bermaksiat, orang itu kalau bermaksiat Pak, itu dosa ya wae. Tapi kalau bukan ahlul ilm dia berfatwa dengan ilmu, itu menyesatkan orang. Itu bahaya. Kalau bukan ahlul ilm, ojo bahas masalah ilmu. Bagi saya enggak apa-apa itu. Bagi saya, inti kira bagi-bagi deh.
Tidak benar begitu itu. Sudah apa-apa sudah, asal akadnya mut'ah halal misalnya. Loh, apa dasar ilmunya? Menurut keyakinan saya, ente tidak punya yakin kok. Ente tidak tahu, ngerti apa-apa. Tanya itu. Apa ta'rifnya Allah? Mungkin dia tidak tahu deh. Tanya itu. Perkara-perkara syarat-syaratnya sholat aja. Mungkin tidak paham. Isu warah halal, haram. Karena itu yang bukan ahlul ilm jangan berfatwa. Wajibnya ente belajar. Orang yang nggak punya ilm itu seperti orang yang buta. Jangan sok tahu jalan, minta dituntun, enterno aku nyang masjid, diantarkan ke masjid, sampai ke masjid, Pak selamat, dikandani, tadi God, ketok, padahal bijak, repot ini, yang jungkel kon. Nah inilah yang terjadi sekarang tadi itu. Lah ya apa, orang tidak pernah belajar sama sekali, tidak pernah baca Safina, tidak belajar apa, iso berfatwa itu ya apa sekarang ini? Yang baca kitab tidak boleh berfatwa, harus ikut mujtahid. Mafhumnya ana ya begini ya, terserah sudah, pokoknya ana pahamnya begini, gak oleh ngono iku. Harus ikut mustahid. Lu iki gak tau maca kitab tok sapa gak apa-apa, enak ya. Hati-hati lo ya. Jadi jangan main-main. Nah, kalau jangan ngasih obat kecuali jadi dokter lo ya. Jadi dokter itu berarti harus ada ijazahnya. Diakui. Wis apa kek ono iki ngombe karbit. Oh bonggon, hati-hati ya, hati-hati. Jadi jangan menjadi sebabnya kamu tadi itu menjadi masuk neraka dari kamu dan masukkan orang neraka Allah. Dan kamu jangan segala orang. Mengkano pikir, ojo kon delok pawake jenggote bahasa Arab, kadang-kadang pinter bahasa Arab goblok gak ngerti apa-apa. Jadi gak ngerti apa-apa. Nah, jadi harus betul-betul ada dasarnya. Mana dasarnya? Di kitab mana? Bener ndak arti ini? Ayo dibahas. Nggak usah otot-ototan. Lah kalau ente ndak ngerti, ya udah berhenti. Ente harus ikut dengan yang ngerti. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu akan lebih fair jadinya. Ya, itu akan lebih fair jadinya. Wallahu a'lam. Ada perlu dibahas, Mafi? Tadi bahas masalah ganggu di jalan. Sekarang ini banyak jalan-jalan dikasih apa istilah polisi tidur, itu ya apa hukumnya? Ya dilihat gitu loh. Kadang-kadang orang yang jalan ganggu juga kepada orang yang jalan. Paham ya? Naik sepeda motor kadang-kadang terlalu keras. Ya itu juga ganggu orang yang jalan juga sebenarnya. Naik mobil kadang-kadang terlalu keras, yang ganggu juga. Coba kalau naik mobilnya tadi tidak ganggu, tidak ada polisi tidur, ngadeg apa polisi ini. Cuma, paham ya? Gara-gara ada begitu dibuat itu, tapi kadang-kadang keterlaluan. Seharusnya hanya peringatan aja, sing pelan, terlalu dukur. Akhirnya lugur wong. Ya juga mengganggu jalan. Yang penting yang wajar-wajar lah. Silahkan kalau Anda membuat tapi jangan mengganggu. Paham ya? Silahkan Anda kalau membuat jangan mengganggu. Kalau memang orangnya sudah sadar, ya tidak perlu. Tangan ono polisi ini, tidak turut dok. Minta amal itu kan gosip itu, tidak benar itu. Iya masang tong, kemudian di jalan-jalan kan gosip. Tadi ikut tarik itu. Sudah dibuatkan jalan,
kemudian dibuat PKL, ndak oleh itu khosab itu. Jalan itu dibiayai untuk jalan, ndak oleh sebetulnya. Khosab itu ya haram. Nah, termasuk tadyiqut thariq itu. Termasuk pengajian konvoi. Tadi itu. Tidak boleh itu. Allah apa konvoi-konvoian itu? Tidak benar itu. Akhirnya gara-gara konvoi, kalau orang mau melahirkan ya apa? Jangan-jangan gagal mati anaknya, bapak ibu gara-gara itu. Padahal dia harus dibawa ke rumah sakit dengan cepat misalnya. Nah ini tidak benar, karena itu semuanya harus ada aturannya. Terus terang di gini gitu, orang yang tidak kenal aturan, artinya tidak tertib. Mau dikasih misalnya 1 jutaan, tertib iso, tapi tidak seneng rebutan. Itu orang sini. Di Malaysia itu loh, klakson itu tidak pernah kedengaran. Cukup di tim dok, walaupun di siang hari. Tidak pernah dengeran. Lek pakai tin itu berarti emosi sudah. Saiki tantin, suker kabeh. Jadi mereka tertib itu bisa. Salaman, mereka salaman tapi tertib. Dia kira dia iso tertib, rebutan. Heran saya, opoi. Padahal tertib enak. Rebutan desel-deselan. Koyok-koyok lek deselan niku antuk ganjarane luwih gedhe ngono. Tak tepak itu. Tidak tertib. Ya, jadi memang sudah budaya tidak tertib. Budaya tidak tertib. Ada di sini ini sudah begitu. Di Singapura kena apa? Nggak tertib gitu. Di Singapura itu kalau sudah lampu merah, hatta jam 2 malam, mobilnya berhenti, padahal darahnya nyabrang. Untuk yang nyabrang orang itu, gambar merah, darah mobilnya berhenti. Patuh. Sampah ditaruh di tempat sampah. Kalau tempat sampah dibuang di luar sampah. Hatta putung rokok, jangan dibuang di tengah jalan. Jadi kalau kamu ada di jalan di Singapura itu sama di musola si bersihin jalan nih. Musola kadang-kadang akeh telek tikus. Jadi betul-betul bersih, tertib. Mereka itu tertib. Itulah tertibnya ini yang sulit Pak. Ngatur kini wong kini tertib isoro, gak iso, apa ya? Rebutan. Dibagi roti misalnya, kabeh kan untuk roti, meneng untuk kabeh, ingin ndak rebutan. Subhanallah, akhirnya kacar-kacir kait itu roti ini. Ono sing ngantuk telur, sing ngantuk blas.